Muhammadin al-Mustafa Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wassabil kiram wa azwajihi wa zuriyatihi syai'un lillahumul fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim alhamdulillah iya kan benar surah suratul ladzina أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Asr dinamai surah Al-Asr karena di dalamnya menyebut wal asri, ya, turunnya di Mekah. Jumlah ayatnya 3 ayat, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr 1 ayat. Innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus solihat. Innal insana lafi khusr 2 ayat. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر 3 ayat. Mana panjang sama inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka sama 3 sama. Suka keder baca surah At-Tin, ya. Wattini wazzaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Salah setel, salah. Iya. Atau aja baca wal asri. Wal asri innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun. Bisa keder nggak? Bisa. Iya, lain lamun. Hah? Ya makanya saya contohin orang keder. Iya. Wal asri ad-dahri, mananya wal asri demi masa, ya, demi masa. Hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an. Dahri itu mana apa?
masa. Coba lihat di surah apa itu, hal ata alal, coba tolong dilihat surah namanya surah apa, Ad-Dahr, surah apa, Al-Insan. Coba di kebet di tafsirnya, surah apa, Ad-Dahr. Surah Al-Insan 369 kitab saya, ya, tafsir saya ini. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri arba'una sanatan. Nah, tafsirnya di dalam jalan lain itu maksud dahr yaitu arba'una, ada itu. Udah ketemu? Apa itu tafsirnya? Dahr 40 tahun. Makna masa di salah satu tafsir, tafsir jalan lain maknanya arba'una yauman. Apa sanatan? Arba'una sanatan, 40 tahun. Ruwiya anna Adam khuliqa min tin fa aqama arba'ina sanatan. Summa min hama'im masnun fa aqama arba'ina sanatan. Summa min salsalin fa aqama arba'ina sanatan. Summa khalaqahu mi'atan wa isrina sanatan. Summa nufikha fihi ruh. Ada diriwayatkan Nabi Adam diciptakan dari tanah 40 tahun. Terus min hama'im masnun 40 tahun. Cuma min solsolin 40 tahun. 40 tahun kali 3 berapa? 120 tahun. Ngadonin tuh 40 tahun. Nah, dari bermacam-macam tanah. Kemudian bentuknya dibentuk dari kepala sampai kaki itu 40 tahun. Kemudian dibiarin selama 40 tahun baru ditiup. Jadi prosesnya Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah dalam jangka 120 tahun. Kalau kita 120 hari, 40 hari segumpal mani, 40 hari segumpal darah, 40 hari segumpal daging, baru ditiup perut. Kalau Nabi Adam 120 tahun. Ya. Jadi demi masa itu ya masa siapa gitu ya. Masa siapa gitu. Demi masa. Di sini ditafsirkan masa itu arba'una sana. Ada lagi kalau kita baca Saumud Dahar puasa selamanya atau puasa setahun. Kita puasa Ramadan 30 hari karena pahalanya sehari berapa? 10, berarti 300 hari ditambah 6 Syawal jadi 360, itu setahun.
Jadi kita puasa Ramadan 30 hari sama 6 Syawal, seolah-olah puasa dahar, puasa setahun. Siapa yang puasa Ramadan 30 hari ditambah Sittan min Syawal, 6 Syawal, jadi seolah-olah puasa 360 tahun. Itu ukuran pahala setahun. Tapi kalau kita puasa setahun penuh, nggak boleh. Boleh nggak puasa setahun begitu, boleh ngeprek-prek. Nggak prek, ya ini fitri nggak prek, tasri nggak prek, boleh nggak? Nggak boleh. Ente ngapa nyerupain puasa setahun, emang untuk setahun nggak boleh. Emang puasa dahar nggak boleh kan? Apa yang nyerupain? Makruh. Jadi puasa 6 Syawal itu makruh. Ini dalil malas. Jadi Imam Malik itu apa? Makruh puasa 6 Syawal. Malas berdalil. Maaf, kenapa nyerupai puasa dahar? Ya. Nyerupai puasa dahar. Jadi makna dahar itu apa? Bisa 40, bisa 100, bisa lebih dari itu. Itu kita manain demi masa. Wal asri apa? Demi masa. Di situ tafsirnya wal asri artinya ayat dahar. Ya, ayat dahar. Yang kedua tafsirnya, yang pertama demi masa, kedua au ma ba'da zawal ilal gurubi, atau dari mulai gelincir sampai terbenam, dari mulai gelincir johor sampai terbenam matahari, itu namanya asr. Jadi makna asr yang kedua, yang pertama kan dahar, masa, demi masa. Yang kedua demi setelah gelincir sampai maghrib gitu. Makna yang ketiga demi sholat asar wal au sholatil asri, demi sholat asar. Kenapa pakai dibilang demi sholat asar? Tentu ada keistimewaan asar. Keistimewaan asar itu kita sholat disaksikan oleh 2 malaikat. 2 malaikat yang jaga di waktu malam, asar udah sampai. Gantiin malaikat yang piket di waktu siang, yang datangnya subuh. Ntar asar, kalau satpam bahasanya dia, sip, ya sip. Jadi sama sembahyang subuh dan asar, kata Nabi masuk surga. Man shallal fardain dakhalal jannah. Siapa yang sholat subuh dan asar masuk surga. Zuhur, maghrib, bisa enggak gitu? Maknanya kalau orang sudah bisa menjaga sholat subuh sama asar, yang lain meentengan, karena itu berat. Subuh kesiangan, sedang enak tidur. Asar tergantung tuh, apa petani mesti di kebun ya, kebun. Kalau karyawan di perjalanan ya, itu tergantung kesibukan. Yang umum biasanya subuh sama asar. Asar repot, kalau subuh enak tidur, ya enggak? Jadi tafsir wal asri ini karena ilatnya
dua malaikat menyaksikan kita sholat asar nih, malaikat nyaksiin, malaikat yang waktu malam udah hadir, malaikat yang siang juga lagi mau hapusan. Nanti kalau ditanya sama Allah lagi ngapain, itu si Ano lu tinggal lagi sholat. Kata malaikat yang siang lagi sholat, yang mau jaga malam ditanya lagi, lu mulain piket kan asar, lagi ngapain tuh dia? Lagi sholat. Kalau emang lagi leker, laporannya begitu, dua-duanya juga. Lagi ngapain lu datang? Yang leker, abang leker. Yang satu lagi ngapain? Leker juga, atau lagi sibuk gimana gitu ya? Ya, sibuk duniawi ya, bukan ukhrawi. Itu makna sholat asar ini beda-beda riwayat. Jadi kalau begitu sibuknya seseorang, orang lain itu belum tentu sibuk kita. Kita sibuknya misalnya maghrib, orang lain ada yang sibuknya isya, orang lain ada yang sibuknya misalnya zuhur. Jadi kesibukan itu masing. Nah, manakala itu kita anggap yang jadi halangan sholat banyak, itu namanya termasuk tafsir daripada demi masa, ya, demi masa. Jadi kesibukan manusia beda-beda, manusia beda-beda sibuknya. Jadi nggak jelas dong penafsiran sholat yang sibuk itu ya, demi masa itu ya, supaya kembali kepada ayat hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat 5 waktu dan salat wusta. Salat wusta itu apa? Salat apa? Salat asar. Mengapa udah dibilang jaga salat 5 waktu kan udah termasuk asar? Nah, itu berarti ada nilai yang beda, ya, dan nilai beda. Maka dia dipakai kalimat sumpah wal asri, bukan wal zuhri. Wal asri, demi waktu asar, ya. Dari berbeda-beda penafsiran salat wusta, apa asar, apakah subuh, itu udah jelas ya, masyhur. Apakah maghrib, apakah isya, apakah zuhur, ini sama halnya dengan malam Lailatul Qadar. Tanggal berapa? Katanya tanggal-tanggal ganjil gitu ya, 21 kali, enggak 23, enggak 25 kali, 27 kali, 7 likur, 27 kali ya. Ada lagi riwayat dari mulai tanggal 1 udah ada, dari mulai tanggal 1 udah mungkin ada. Jadi yang mana kiai, yang mana ustad yang benar? Ya kalau dipastiin tanggal 27 orang pada nginte semua. Taharra Lailatul Qadar bil asri awakhir, jaga di 10 yang akhir. Ya, 10 akhir itu tafsirnya diganjil-ganjil ya. Nanti ada hadis lagi di malam pertama. Enggak mesti diganjil, yang penting Ramadan. Maksudnya apa? Udah dari tanggal 1 jaga, begitu maksudnya. Udah dari tanggal 1 Ramadan ya jaga, udah. Gitu. Jaganya pakai apa? Amal soleh. Amal apa? Soleh. Kalau orang lagi maksiat, kemudian apa bisa datang Lailatul Qadar? Kagak. Enggak. Jadi sedang ibadah ya. Nanti tanda-tanda Lailatul Qadar itu apa? Malaikat mengucap salam. Malaikat mengucap salam. Assalamualaikum. Entah kita lagi tahajud, apa lagi sholat, apa lagi baca Quran. Assalamualaikum, ya. Ya.
tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta pada turun tuh malaikat. Misalnya kita dengar, nah kan dia ngucap salam dari turun, yang dikasih dengar itu berarti tanda-tanda, atau ajak salaman itu juga tanda Lailatul Qadar. Ada lagi tanda Lailatul Qadar itu pulang sujud, misalnya pun lapar balik lagi. Saya kona cerita itu guru Abbas di Kaliabang katanya dulu, punan rebah dipetik lebah naik lagi ke atas, itu sebagian tanda alamat mu'min amarati Lailatul Qadar itu sujudnya punan ya. Jadi disembunyikan penafsiran wal asri, banyak penafsiran asri demi masa, demi asar, demi sholat wusta itu, karena wusta itu asar itu wusta ya. Jadi nanti ya dikembangkan kepada makna penyerupaannya, ilatnya, alasannya sholat yang kita lagi sibuk tapi kita perhatiin itu sholat, yaitu penafsiran masalah wal asr ya. Innal insana al jinsa lafi khusrin bi tijaratihi, sesungguhnya manusia artinya jenis manusia. Kalau kata jenis manusia asyamil lil muslim wal kafir, baik muslim maupun kafir. Manusia itu baik muslim maupun kafir tidak sunyi daripada kerugian di dalam dagangannya. Jangan dipaham dagangan itu kita jual ini, bukan. Seluruh kegiatan kita itu bernilai dagang. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim ya. Jadi hidup kita ini seperti dagang. Kalau dagang dari pagi sampai sore, duit hitung nggak? Hitung nggak? Hitung. Nambah apa kurang ini? Lama-lama setahun dihitung, keluar zakat enggak ya? Dihitung. Rugi apa dagang apa untung? Nah, kalau kita nggak ibadah, kita hitung apa enggak? Harusnya mah dari tadi nih nyelenggain subuh sampai ginari sampai ntar sore itu kita belum tidur gitu. Tadi saya subuh kesiangan apa enggak ya? Sudah menghitung. Kalau saya kesiangan, solusi gimana? Apa sholat sunnah berbanyak di siangnya? Apakah sedekah? Kalau ulama salaf itu dia ganti sama sedekah, dia nggak jamaah, dia ganti sama sedekah. Jadi kebun, ulama salaf di kebun, asar dia naik asar, orang sembahyang jamaah udah bubar, dia nyari, temen mau sholat jamaah nggak nemu, akhirnya kebunnya dia jual. Kebunnya lain jual, karena nilai sholat itu masih mahalan nilai sholat jamaah sama kebun. Kita jual kebun orang, taninya nanam kangkung, kebun orang mau jual, bener ya? Itu mah banyak kebun masih kali mau jual. Itu saking merasa rugi belum tentu rugi kan, merasa rugi. Kenapa? Kagak jamaah gitu. Jadi rugi itu ada rugi modalnya aja kagak balik,
Ada rugi kagak untung, ada rugi untungan dikit masih rugi ya. Itu relatif, masalah menghitung rugi. Rugi gua baru sini aja. Jadi la yakhlul insan, tidak kosong manusia, layan pakul insan, al insan layan paku anil khusran. Yang namanya manusia tidak sunyi dari kerugian, baik itu orang mukmin, orang muslim atau orang kafir. Kerugiannya selain dari itu bisa juga kerugian menyia-nyiakan umur, karena setiap saat berlalu umur manusia kadang di dalam taat, kadang di dalam maksiat. Umur itu sudah berlalu tuh, ini kita gunakan taat tanpa maksiat, terus saja berlalu, maka nanti dihitung. Wa in kanat bi ta'atin pala alaha ghairu abdol. Ini saya sih udah berbuat taat tapi kurang abdol. Merasa rugi. Ya, merasa rugi. Karena kita punya pilihan kerjaan. Kadang-kadang salah pilih. Ya, yang manfaatnya banyak kita nggak kerjain, yang manfaatnya dikit dikerjain. Ya, salah pilih rugi juga itu namanya. Untungnya kurang gede ya rugi juga. Ya, iya. Apalagi kalau sampai meninggalkan yang wajib, ngerjain yang sunnah, ya itu rugi besar ya. Illallazina amanu, yang kagak rugi itu orang yang beriman, orang yang beramal soleh, palaisu fi khusronin, maka mereka tidak rugi. Palaisu fi khusronin, maka mereka tidak rugi. Wa tawasau bil haqqi awsa ba'duhum ba'dan bil haqq. Berpesan awsa, wasiat sebagian mereka kebagian dengan hak, bil iman, dengan iman. Wa tawasau bis sabr, saling berwasiat dengan sabar alat ta'ah, sabar anil maksiyah, sabar alal balaya wal masoib. Sabar tiga macam. Satu, sabar alat ta'ah. Sabar alat ta'ah artinya apa? Kita nggak mau meninggalkan sholat 5 waktu misalnya, walaupun dalam kondisi apapun, selama akal masih ada. Kalau nggak bisa berdiri, duduk ya, berbaring ya, dan seterusnya sebisa-bisanya. Itu namanya sabar di atas taat. Sabar di atas taat. Panas-panas juga sedang enak ketidur, gini hari habis makan perut kenyang, mata udah riap-riap kayak diusap-usap, habis makan habis makan ya makan nggak direm lagi makannya. Ngantuk nggak? Iya. Ngantuk nggak? Biar ngantuk juga mau pergi aja. Wah. Biar panas mau pergi aja. Biar dingin juga bangun aja subuh. Bangun aja udah. Itu namanya sabar di atas taat. Saking aja wajib nih, kalau mau wajib sih. Iya, karena ingat wajib. Jadi kondisinya bagaimana juga udah berangkat ah. Itu sabar di atas taat. Yang kedua, sabar anil maksiyah, sabar meninggalkan maksiat. Sebetulnya mah saya kayak pengen banget saking aja haram. Tapi nggak haram. Itu sabar meninggalkan maksiat. Karena mengapa yang enak-enak diharamkan ya? Mengapa yang enak-enak diharamkan? Itu hadisnya al jannatu hubbat bil makari wan naru hubbat bis syahwat. Surga diliputi dengan
Empat bisahwat dengan syahwat, keinginan. Apa yang haram-haram, yang enak-enak diharamkan. Jadi memang kalau mau diajak ke surga susah. An-naru hufat bisahwat, al-jannah hufat bil makari. Al-jannatu hufat bil makari, surga itu diliputi dengan segala kebencian. Masuk segala kebencian, nggak enak ngerjainnya. Lagi tengah-tengah begini ngaji, enak apa enggak? Enak apa enggak? Allahumma paksain. Allahumma, kalau nggak dipaksain enggak, itu bagi yang kurang doyan. Tapi kalau bagi yang kurang doyan, orang yang udah doyan nggak masalah, nggak ada, enteng jalannya, enteng jalannya, karena ada ibadah yang memang udah kita seneng ya, itu enteng. Ada lagi ibadah yang ibadah yang enteng apa itu? Kita lagi lapar, disuruh buka segera, cocok nggak? Takjil. Kita lagi lapar, haus, disuruh buka buru-buru, seneng nggak? Seneng. Tapi disuruh bangun subuh berat. Jadi itu, nah, lillahi yasjudu man fil ardi man bisa tau'an wa karha. Ada yang tau'an enak, ada yang karha. Ya, sedangkan neraka hufat bisyahwat, sedangkan neraka itu dikelilingi dengan segala syahwat. Mana banyak pengajian sama layar tancap. Layar tancap. Mana banyak tempat maksiat sama jamaahnya, jamaah maksiat sama jamaah yang taat. Ngaji mah paling pasarannya 4 dulu. Kecuali ngaji bulanan lain. Ya. Mana banyak yang sholat sama yang kagak, banyak yang kagak juga. Jadi memang neraka itu diliputi dengan segala syahwat. Surga diliputi segala keberatan, kebenciannya. Kecuali bagi orang yang sudah dikasih nikmat dengan ibadah, ya, lazzatul ibadah, ya. Udah kasih kelezatan, ya, lazatnya ngaji. Ya, udah dapat nikmat lezat ngaji belum? Terus aja dah, ya. Makanya orang kalau punya laki kiai itu mesti siap di madu, mesti siap di madu. Orang kalau punya suami kiai, bilang-bilang, neng siap-siap di madu, gitu. Bukan kawin lagi, maksudnya apa? Dia kawin sama kitab, jangan perhatiin tuh bini, kitab aja. Jadi kawin di madu sama siapa? Di madu sama kitab. Bini kurang nyarain, kurang dikebet. Ya bini mah mendua kebet gampang, kalau kitab banyak kebetannya. Ya memang, ya kalau punya laki kiai siap-siap di madu sama apa? Ya udah jelas kitab. Nah kalau punya mantu santri itu ya begitu. Pengantin biasanya kan pengantin ya sebulan 2 bulan ya, tidur makan paling ngayap dikit ya, tidur makan. Coba kalau udah 3 bulan masih di rumah aja, ya orang rumah sebel nggak? Nyari mau ke pasar kemana kek, lembak kayak burung, terpulang kan menteng. Kira-kira begitu harapannya, ya.
harapan keluarga. Ini kagak keluar, kagak kemana, kagak, karena dia santri. Kita mau lihat kitab, maunya orang rumah kan bang, keluar apa, nyari gitu ya, usaha. Yang santri ini dongeng kiai. Terus orang rumah ini inisiatif dia, bakul saji bakul apa tuh? Tutup saji, bukan bakul, tutup. Pada ngerti gak sih anak bocah? Tutup saji, kenal nggak? Itu meja, itu kan tutupin gitu ya. Itu diisi sama kitab. Di dalam kitab. Maksud bininya mah makan tuh kitab. Makan tuh kitab. Begitu akhirnya pulang, dia singkap itu bakul, tutup saji, makanan, bukan kitab, jadi makanan. Subhanallah, jadi makanan, makan. Itu umurnya pendek, meninggal. Kata kayak itu makanan sorga. Makanan sorga. Iya. Ketiga, sabar di atas bala. Tadi berdua, sabar di atas taat, terus saja istiqomah ya, sabar meninggalkan maksiat. Dua, ketiga, sabar atas bala, sabar alal bala. Nabi Ayub sakit berapa lama itu? Ada riwayat 16 atau 17 tahun. Sampai bininya jual rambut, udah kehabisan harta dijual buat berobat. Sehingga Nabi Ayub itu kalau saya baik, saya mau pukul bini saya 80 pukulan. Ceritanya baik, sembuh dari penyakit kulit, tapi nggak ada belatungan, nggak ada. Itu kalau ada cerita bahwa Nabi Ayub sakitnya lama dan belatungnya makan, itu min ba'di tafsir al-kazzabin, bohong. Kalau sakit kulit iya, dia mandi karena buang air di lapangan, dianterin sama bininya, itu tinggal. Nah, setelah buang air dia bingungnya ini bersucinya pakai apa? Firman Allah turun, urkud birijlika haza mugtasalum min huwa syarab. Gejig, nanti gejig. Urkud birijlika, kata Allah, gejig itu apa? Tanah. Ntar keluar air buat minum, buat bersuci. Urkud birijlika haza mugtasalum min huwa syarab. Bisa buat mandi, bisa buat minum. Memancar air, dia bersuci, dia minum, itu kulitnya kembali lebih bagus dari yang udah. Pulanglah, nemu bininya nanya, Pak kenal sama Ayub nggak? Ayub mana? Ayub yang dulu punya penyakit kulit itu. Ini orangnya. Ganteng. Yang diambil itu, sabar itu yang susah. Sabarnya maksudnya. Ceritanya panjang, tapi kita ambil sabarnya. Kalau kita sakit ngerinting nggak ngerinting nggak enak. Itu ditulis juga. Apakah kita menerima kodo dan kodar dari Allah apa enggak? Ingat, sakit itu bisa ngangkat derajat, bisa juga bisa ngapus dosa. Ya, kita nggak minta bala, kita mintanya selamat. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala, udah kisah kok. Tapi kalau dikenakan bala, ya sabar. Terakhir, bahwa di lain tafsir dalam kitab Islahul Wa'zi Ad-Dini di Muhammad Abdul Aziz,
Ustaz Asy-Syariah Al-Islamiyah di Madrasah Darul Ulum Sabikon. Makna tafsir wal asri innal insana sampai akhir dijelaskan di situ. Pazari khosirun, petani rugi. Watajir khosirun, mau jadi pedagang rugi. Wasoni khosirun, pengrajin ya bikin bangku, bikin meja, bikin apa, rugi. Wal muwazzib khosirun, pegawai jadi pegawai juga rugi. Wal wazir khosirun, jadi menteri rugi. Wal amir khosirun, jadi pemimpin ya itu rugi. Wal alim khosirun fi aypanin khosirun. Wal alim, orang alim, fi aypanin, mau alimnya di bidang apapun, baik itu agama maupun umum, dinian kana auriyadian, itu tarihian kana opalakian, semuanya itu rugi. Mau jadi apa namanya petani rugi, mau jadi pedagang rugi, mau jadi pengrajin rugi, mau jadi pegawai rugi, menteri rugi, amir ya juga rugi, jadi gubernur juga rugi. Jadi orang alim, alim bermacam-macam pan, itu masih rugi. Kecuali kalau petaninya, pedagangnya, pengrajin ya, pegawai, menteri ya, wali kota, apa gubernur, apa presiden, kecuali kalau illal ladzina jama'u awsafan arba'ah, kecuali petani yang beriman, beramal soleh, wa tawasaw bil haq, kecuali pedagang yang beriman, amal soleh, tawasaw bil haq, tawasaw bis sabar, kecuali menteri, pegawai yang beriman, yang amilus shalihat, tawasaw bil haq, tawasaw bil. Kalau enggak mempunyai sifat yang empat, jadi menteri rugi, jadi presiden rugi, jadi pejabat rugi, jadi petani rugi, jadi alim juga rugi. Kecuali yang punya sifat empat ini, amanu wa amilus shalihat, tawasaw bil haq, tawasaw bil, baru enggak rugi. Kan depannya ayat wal asri innal insana lafi khusrin. Yang enggak rugi siapa? Silakan mau jadi petani, mau jadi pegawai, mau jadi pejabat, silakan. Tapi itu yang empat. Kalau ada sama dia, baru dalam kategori dia orang tidak rugi gitu. Mudah-mudahan kita masuk ke dalamnya. Yang empat sifat ini kita lakukan ya, tentu fattaqullaha mastata'tum. Takutlah kepada Allah sedapat mungkin. Tawasaw bil haq, tawasaw bis sabr, itu bisa utamanya di keluarga sendiri ya, kemudian melebar itu tawasaw bil haq, tawasaw bis sabr. Wallahu alam. Surah Al-Humazah, insyaallah berkah umur ya, dosa kita diampuni Allah dan amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim azim sultanik. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wal batila batila warzuqna. Allahumma ya hadiyal mudillin rahimal mudillin muqil arsal asirin irham hamdaka zal khatar azim ashmina jama'in. Allahumma arzuqna ma'al akhyar marzuqina allazina an'amta 'alaihim minan nabiyyin siddiqin wasyuhada wassalihin hasuna ulaika rafiqa wa zalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Allahumma arzuqna al-amal bima fi kitabillahi wa sunnati rasulih. Allahumma inna nas'aluka alla taj'ala ma 'alimna 'alaina wa bala wa irzuqna al-amal bima yurdihi subhanahu wa ta'ala wa masina qibatana fil umuri kulliha
وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسبح حسن الخاتمة. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة واجعلنا من الذين لهم الحسنى والزيادة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الشفاعة وعلى آله وصحبه السيادة. اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا مشايخنا معلمنا لمن أوصانا بالدعاء لمن أحسن إلينا من أحسن وكان لسائر المسلمين والمسلمات من المؤمنات تصدقين تصدقات بهذا المجلس وما هدينا المأمور منصور برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بيسمنك اللهم وتعيب وآخر دعوانا الحمد لله.